Kita ngomong terus, tidak pernah kasih kesempatan untuk Tuhan. Padahal hubungan antara Tuhan dan manusia itu harus ada timbal balik. Bukan kita cuma minta Tuhan, sehari ini begini, Tuhan tolong saya. Terus tidak kasih kesempatan untuk Tuhan bicara. Padahal Tuhan pengen sekali untuk bicara dengan kau. Saya paling suka kasih ilustrasi. Ketika matahari terbit, ketika kau istirahat, kau bangun, matahari terbit, ada sapaan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Dia bilang begini, selamat pagi lewat matahari. Cuman kadang karena kita terlalu sibuk dengan kita punya pekerjaan, Tuhan minta maaf, saya tidak berdoa, saya tidak bicara dengan Tuhan. Tuhan bilang tidak apa-apa. Kau tidak ingat saya hari pagi ini, tidak apa-apa. Saya akan memberikan engkau sesuatu lagi. Ketika kita keluar, ada sapaan dari orang lain. Kau punya masalah, mungkin kau tabrakan atau apapun juga, ada orang yang datang menolongmu. Tapi kau cuma bilang terima kasih ke dia, tapi tidak bilang ucapan terima kasih ke Tuhan. Padahal Tuhan kasih ucapan itu, sapaan itu untuk kau. Lewat angin yang berhembus. Coba rasakan angin yang berhembus. Itu kasih sayang Tuhan sebenarnya untuk kita. Tapi apakah kita sadar? Sadar tidak bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Lewat apapun yang terjadi di kehidupan kita, Dia menyapa kita tuh setiap waktu. Bukan pagi ini Dia sapa kita, saya tidak. Dia sapa kita, matahari mulai tinggi, Dia sapa lagi. Sore matahari mau terbenam, Dia sapa lagi. Malam ganti dengan gelap gulita, terus ada bulan, ada bintang-bintang, Dia sapa kita lagi. Tapi apakah kita sadar bahwa Tuhan sedang menyapa kita? Kita pulang kerja karena capek sekali, langsung tidur, minta maaf Tuhan. Atau cuma begini, kayak bisa lalat itu. Padahal Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan itu sebenarnya cari perhatian kita. Bayangkan cowok-cowok siapa ya? Ketika cinta kita, dia pasti cari perhatian toh. Tapi ketika sudah menikah, minta maaf. Kalau pas waktu pacaran itu, dia jatuh tersandung sedikit, aduh sayang, baik-baik ya, baik-baik saja. Tapi ketika sudah menikah, kok jatuh, sayang, kok mampus itu. Bayangkan pasangan kita saja toh, yang awal-awal begitu bilang mengasihi kita. Gunung itu kudaki, lautan ku seberangi, mau ombak apapun juga saya lewat. Tapi pas hujan begini, sayang tolong jemput saya. Aduh sayang, sabar, hujan jadi nanti saya sudah. Bayangkan kita mengasihi manusia yang mencintai kita tuh setengah-setengah. Kita mengasihi Tuhan yang mencintai kita tuh total. Itu kita tidak memberikan respon balik yang seimbang kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya ingin kita semuanya untuk merespon balik cintanya. Merespon untuk semua. Jadi ketika kamu mengalami hal-hal di luar kemampuanmu, coba balik ke Tuhan. Rasakan kasihnya, maka Dia akan. Apa itu doa? Teman-teman, bisa bilangkah untuk saya apa itu doa? Doa itu apa? Kita berbicara dengan Tuhan, kita berdialog dengan Tuhan. Ini sebuah perjumpaan pribadi. Jadi dalam doa itu bukan sekedar mengucap kata-kata yang tidak bermakna ya. Seperti tokoh agama Yahudi. Tahu tak? Tokoh agama Yahudi ketika dia berdoa itu bertele-tele. Bertele-tele, dia ucap kata-kata yang panjang sekali. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia ulang terus. Dan Tuhan sebenarnya tidak ingin kita seperti itu. Kau punya hati, datang kepada Tuhan tanpa kata-kata. Dengan hati saja Tuhan tahu. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kau minta. Tapi ada tapinya ya. Apa itu doa? Berkomunikasi dan berdialog. Kita harus bisa bicara jujur. Berbicara jujur, terus hati berpusat kepada Allah dengan penuh iman dan percaya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kadang kita bilang begini, Tuhan, kau tahu tuh? Terus kenapa saya harus bilang lagi? Tidak. Tuhan itu pengen kita bilang saja ke Dia. Apapun yang kau rasakan, coba ungkapkan ke Tuhan. Maka kau akan lihat
bagaimana Tuhan merespon hatimu. Bagaimana Tuhan akan membuat hatimu itu bergembira. Bagaimana Tuhan akan membuat hatimu itu berkira. Faktor inti dalam setiap doa itu nanti ini saja. Dalam doa itu ada dua wilayah. Dua wilayah itu doa secara khusus atau secara terbatas, doa yang dilakukan di ruangan tertentu dan jam tertentu. Semua perhatian dan konsentrasi itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Ini merupakan waktu yang paling penting sebenarnya. Tadi saya bilang bahwa kita harus memberikan saat ketika kita berbicara kepada Tuhan, harus kasih kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Berarti kasih Tuhan berbicara. Baca firman terus hening lagi. Hening, minta Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya buat di hari ini. Apa yang Tuhan mau untuk rencana saya ke depan. Apa yang Tuhan mau untuk hidup saya ke depan. Sudahkah kita melakukan itu? Belum. Apakah kita mau melakukannya? Berikan waktu itu secara khusus untuk Tuhan. Perhatian dan konsentrasi itu hanya ditujukan kepada kepada Tuhan. Dan waktu yang terbaik itu kapan? Tiap pagi. Waktu yang biasanya diberikan kepada Tuhan. Setiap saat. Waktu yang saya berikan khusus untuk Tuhan itu 5:30 pagi. 5:30 pagi saya bangun, terus saya berdoa. Saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya menyembah Tuhan, memuji Dia, terus saya kasih kesempatan untuk Dia bicara. Itu tiap hari. Tiap hari saya kasih kesempatan, saya punya waktu pribadi dengan Tuhan itu pagi hari. Jadi sebelum saya beraktivitas melakukan semua aktivitas saya, tidak ada yang mengganggu saya jam itu. Nah, saya kasih waktu itu, waktu terbaik saya untuk Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kasih waktu terbaik untuk Tuhan. Kapan waktunya? Sudahkah kita memberikan waktu kita? Waktu yang paling baik itu tenang, tubuh dalam kondisi prima, dan itu biasanya waktu baru bangun pagi. Tidak dikejar-kejar oleh tugas yang membuat hati tidak tenang. Tapi kalau seandainya anak-anak sudah besar, anak-anak biasanya sekolah jam berapa? Jam 7. Suami pergi jam berapa? Jam 8. Jam 8. Mama masak jam berapa? Ada suami kan? Suami banyak. Jam berapa? Mama masak pagi jam berapa untuk anak-anak makan? Jam 5. Nah, bayangkan. Jam 5 sudah masak untuk suami. Terus untuk Tuhan jam berapa? Jam 4. Oh, jam 4, yakin. Jadi tidak apa-apa. Apapun waktu kita untuk keluarga, kasih waktu lebih dulu untuk Tuhan. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkatimu ketika engkau memiliki waktu yang khusus untuk Tuhan. Itu wilayah pertama ya. Wilayah pertama. Wilayah kedua itu doa secara umum atau secara tidak terbatas. Ini disebut dengan doa yang ideal. Yang tadi Koko Jack bilang bahwa setiap saat dialog yang dilakukan orang percaya dengan Tuhan di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun, atau sedang dalam mengerjakan apapun. Tadi saya bilang, saya pernah melakukan itu. Waktu saya masuk karismatik itu tahun 1996. Itu saya selesai sekolah SMA, terus kuliah. Motivasi saya tuh kurang benar masuk karismatik. Kalau kau punya motivasi di sini tidak benar waktu masuk karismatik, tidak apa-apa. Sama saya juga seperti itu dulu. Saya masuk karismatik itu karena ada satu cowok ganteng sekali. Itu anak seminari. Itu tiap hari itu. Jadi bayangkan, saya tinggal di Poka harus menyeberang dari Galala itu dengan perahu. Dengan perahu itu kita berdoa biasanya 6:30. Berdoa 6:30 dari Galala dengan tancap dengan perahu layar, terus sampai di ini masih naik mobil lagi 2 kali, harus ke ini naik mobil 2 kali, terus harus ke katedral. Kita berdoanya di sana, doa karismatiknya di sana. Tiap hari Rabu itu saya lakukan itu. Motivasi saya
Waktu itu untuk seorang laki-laki. Tapi dalam perjalanan waktu Tuhan mengubah motivasiku. Saya akhirnya benar-benar mencintai Tuhan. Oh, saya lautan itu kuseberangi hanya karena Tuhan. Salah. Seperti itu. Jadi bukan lagi karena seorang laki-laki. Jadi bukan lagi karena seorang laki-laki, tapi memang karena saya benar-benar cinta dia. Karena benar-benar saya melihat betapa kehidupan saya itu dihiasi dengan kemurahan, dengan keindahan. Dan saya begitu mengasihi dan mencintai dia. Tadi saya bilang bahwa saya itu pernah waktu tinggal di Manuan, di suster-suster TMM itu, di TMM saya tinggal di lantai 2. Itu saya sudah coba pakai dorang punya kap, pakai semua. Saya bilang, bagus ya kalau saya jadi suster. Itu ada orang yang datang tekan bel. Saya punya jam doa itu tiap jam. Saya bilang, Tuhan, saya pengen berdoa tiap jam. Saya pengen bersekutu dengan Tuhan. Terus menerus, jadi tiap jam alarm bunyi, tiap jam alarm bunyi. Saya berdoa. Pas jam itu, jam alarm bunyi, ada orang datang tekan bel. Karena saya takut, jadi saya turun. Saya turun buka, tapi tidak ada orang. Saya begitu menyesal sebenarnya. Kenapa? Cuma gara-gara bel itu, saya punya jam doa dengan Tuhan, saya lewatkan. Apa yang saya buat? Karena waktu itu tuh saya memang benar-benar jatuh cinta ke Tuhan. Apa yang saya buat? Dari lantai pertama sampai lantai atas, itu saya berlutut. Saya berlutut, lutut ini saya naik tangga. Saya naik tangga dan minta maaf ke Tuhan. Saya bilang apa? Tuhan, minta maaf. Cuman gara-gara bel itu, cuman gara-gara menyenangkan hati orang, saya lupa satu hal, bahwa saya punya waktu untuk Tuhan. Saya berlutut naik tangga. Bayangkan naik tangga dengan lutut tanpa kaki, lutut jalan naik sampai di atas. Itu cinta saya, waktu itu cinta saya pertama sekali. Saya benar-benar mencinta Tuhan. Apapun juga itu saya lakukan. Sampai saya berjalan itu di keramaian itu, saya tidak merasakan ada keramaian. Saya cuma merasakan saya cuma dengan Tuhan saja. Saya dengan Tuhan saja. Itu cinta pertama sudah. Cinta yang tidak bisa saya lupakan. Dan cinta itu yang membuat saya bertumbuh sampai saat ini. Kita itu harus berdialog dengan Tuhan itu setiap saat, tidak terputus, sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan dan menangkap rema lewat setiap peristiwa yang kita alami. Menangkap setiap rema itu berarti dalam kehidupan kita itu tidak selamanya hidup kita tuh mulus kok. Hidup kita mulus tidak. Dalam kehidupan itu Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada gelombang di hidupmu. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidupmu itu penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidupmu itu penuh dengan kebahagiaan setiap saat. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Apa yang Dia janjikan? Setiap saat saya akan berjalan bersama. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi kalau seandainya kau mengalami hal-hal yang sangat-sangat sulit, begitu sulit, hari ini mungkin masalah dengan keluarga, suami, istri, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan sebenarnya ingin mengajarkan kita sebenarnya bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu, tadi saya bilang, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita itu tanpa gelombang. Artinya apa? Hidup kita itu akan aman, dan aman. Tidak. Hidup kita itu tidak pernah dijanjikan Tuhan seperti itu. Jadi kalau sebenarnya di hidup ini kita mengalami hal-hal yang begitu menyakitkan, di kantor bermasalah dengan orang, terus di sekitar kita orang tidak suka kita, maki kita, mungkin karena kita ikut Tuhan, jadi dia bilang sombong. Ikut Tuhan saja nggak sombong. Paksa suci. Jadi seperti itu. Tuhan
Tuhan hanya menjanjikan bahwa Dia akan berjalan bersamamu. Dia akan berjalan bersamamu. Ketika kau jatuh, Dia akan pegang tanganmu. Asalkan kau mau saja. Kau mau tidak? Tuhan, saya jatuh. Tolongkan. Seperti siapa namanya? Yang begitu ragu, ketika dia begitu percaya dari awal. Tapi ketika dia mulai lihat angin mulai kencang, dia mulai bimbang. Dia bimbang, dan apa saat itu dia tenggelam. Dia bilang apa ke Tuhan? Tuhan, tolong saya. Di saat kemalangan atau di saat peristiwa-peristiwa menyedihkan dalam kehidupan kita, apakah kita bilang ke Tuhan, Tuhan tolong saya? Ataukah kita menyalahkan Tuhan? Tuhan, kau tidak baik sekali. Saya sudah melayani kau tiap hari, baru kau buat saya begini. Saya punya masalah besar sekali. Masalah di kantor, masalah di rumah. Semua orang membenci saya karenamu. Kau tidak bisa tolong saya. Tuhan bilang, cukup kasih karunia-Mu saja padamu. Ini intinya itu betapa mutlaknya kita harus memiliki doa khusus, karena Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam diri kita. Meterai. Ada Roh Kudus. Yesus itu sudah naik ke sorga. Dia sudah naik ke sorga. Tapi Dia menjanjikan seorang penolong yang lebih luar biasa. Yang luar biasa maksudnya. Yang luar biasa siapa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di sini. Dia tidak ada di sorga. Yesus belum boleh ada di sorga. Tapi Roh Kudus itu Dia ada di sini. Saya bicara begini bukan karena saya. Karena apa? Karena Roh Kudus. Sebenarnya materinya itu tadi malam itu baru Pater kirim. Saya bingung. Jam 11 lagi. Jam 11. Saya bingung, saya mati. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus bilang? Apa yang saya harus bilang? Saya ini bingung. Tadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya bilang begini, Roh Kudus, kok ada di sini? Bolehkah tolong saya menyampaikan sesuatu? Jadi bukan saya lagi yang bicara, karena ketika saya bicara hancur sudah. Saya itu pelupa. Bicara begini habis, saya lupa. MC saya lupa. Kalau sesuatu yang saya mau lakukan, jangan sekali memberikan kesempatan kepada iblis. Saya itu ketika memberikan kesempatan kepada iblis, maksudnya begini. Ketika saya ada mau melayani, mau MC atau apapun juga, saya jangan pernah marah atau jangan pernah sombong. Tahu kenapa? Semua hilang begitu saja. Semua hilang. Jadi nanti saya lihat orang begini bingung sendiri. Pernah waktu KRK itu wilayah Manado, Ambon, Makassar. Sudah ada yang ditentukan untuk jadi WL untuk KRK. Dari Tual, kakak laki-laki satu dia dari Tual, dia ditentukan untuk jadi WL. Tapi pas waktu mau kegiatan itu dia tidak ada. 1 minggu sebelum kegiatan itu dia tidak ada. Dia tidak bisa hadir. Akhirnya dia telepon ke Pastor Anton. Orang berdoa. Waktu itu saya sudah di Somlak itu lama sekali. Itu dari 2017 sampai 2013. Terus Dora telepon saya. Dora bilang, Rita, kita sudah berdoa dan Tuhan menentukan bahwa kau yang WL. Saya gemetar setengah mati. Saya bilang, Tuhan, saya itu sudah tidak pernah lagi WL. Kenapa? Dari saya datang di sini itu saya sudah tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena itu pekerjaan banyak. Teman-teman juga waktu itu belum terlalu kayak kita begini. Memang sudah ada, tapi belum terlalu kuat kayak begini, solid. Jadi seperti itu. Saya tuh begitu takut luar biasa. Tapi karena mereka bilang, Dorang sudah berdoa dan Roh Kudus memilih saya, maka apapun yang terjadi itu saya mau, harus mau. Saya pergi ke sana. Waktu KRK itu blank semua. Kenapa? Saya sombong. Kenapa? Saya begitu sombong. Di antara semua itu orang-orang yang di Ambon itu saya yang dipilih. Bayangkan,
Tidak ada orang lagi kan, saya yang dipilih. Itu menjadi kesombongan saya. Sombong saya. Akhirnya pas waktu mau KRK itu setengah jam itu blank. Kosong. Tidak bisa bicara apa-apa. Saya menangis. Saya masuk, ada kan ruang doa. Di sana kan biasanya ada ruang doa untuk orang berdoa. Itu setiap hari, setiap saat. Ada tukar, jadi dari jam 6 pagi sampai jam 7, tukar lagi jam 7 sampai jam 8. Jadi ada menara doa. Jadi ada yang menjaga itu, api itu terus menyala. Jadi ketika kita bicara, Roh Kudus itu dia terus bekerja dan iblis tidak mengganggu menara doa. Jadi mereka bangun itu menara doa. Saya masuk di ruangan itu, saya sendiri, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya minta maaf. Saya minta maaf karena apa? Saya sombong. Sebenarnya tuh saya harus melayani. Tapi saya mulai sombong. Sombong karena apa? Saya yang dipilih. Sekarang saya tidak tahu mau bilang apa. Saya menangis terus. Sudah mau jam ini detik-detik untuk pimpin ini. Masih blank. Saya ke Pastor Anton. Pastor, saya tidak tahu. Saya harus bilang apa di sini itu kosong sama sekali dan saya tidak tahu mau buat apa. Saya sudah berdoa, lalu saya bilang, Tuhan, saya sudah melakukan saya punya bagian, saya sudah latihan, tapi karena saya sombong, sekarang hilang, blank. Jadi bolehkah Roh Kudus, saya kasih lagi untuk Roh Kudus pimpin saya. Pastor Anton berdoa, sudah pas saya naik berdiri di itu atas. Semuanya lancar. Dan terakhir selesai itu mereka bilang, Rita, kok di kampung sana, tapi berapa tahun di kampung, tapi api itu masih ada. Sebenarnya dorang tidak tahu ini pergumulan yang luar biasa. Dorang tidak tahu bagaimana saya itu merangkak menuju ke atas. Dorang tidak tahu. Dorang tahu saja bagaimana sesuatu itu sukses, tapi dorang tidak tahu bagaimana pergumulan saya. Itu selalu. Jadi coba kita ya, andalkan Roh Kudus. Apapun itu harus bisa mengandalkan Roh Kudus, karena dia ada di sini. Dan selamanya ada di sini. Kita yang masih memiliki ikatan dengan dunia materialistik itu tidak bisa memiliki doa yang bercakap dengan Tuhan secara pribadi. Jika masih ingin dipuji, dihargai orang, ambisi, keinginan pribadi itu sebenarnya tidak bisa membangun hubungan doa secara ideal. Yang tadi saya bilang, karena kesombongan saya, akhirnya semua hancur berantakan. Jadi satu hal yang saya paling takut itu sombong. Saya paling takut yang namanya sombong. Saya selalu bilang, Tuhan, ini keledai. Tahu tuh keledai itu? Keledai. Binatang mana yang Tuhan pakai? Kuda kah? Waktu masuk ke itu Yerusalem itu dieluk-elukan. Dia pakai apa? Hah? Oh, keledai. Dia pakai keledai, dan keledai itu binatang yang paling bodoh di antara semua binatang-binatang yang lain. Saya bilang, Tuhan ini keledai. Kadang itu saya seperti keledai yang sombong. Gini maksudnya. Saya jalan, mau melayani, Tuhan ada di belakang. Saya bawa Tuhan menumpang di keledai. Orang bersorak-sorai. Ketika lihat orang mulai bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan, sebenarnya kita yang sombong. Kita yang sombong harus melayani. Padahal kita tidak tahu kita melayani Tuhan. Kita sombong, akhirnya apa? Tahu kalau keledai kasih naik tangan begini, apa yang terjadi? Siapa yang jatuh? Yesus yang jatuh di bawah. Karena kesombongan kita. Padahal seharusnya Yesus yang dielu-elukan. Nah, saya biasa buat itu. Tuhan naik di sampingnya punggung. Saya jalan-jalan, ketika orang bersorak-sorak, kok jago, kok luar biasa, kok melayani begini-begini. Itu sombong. Terang, Yesus kau jungkir. Apakah dalam kehidupan kita sering melakukan itu untuk Yesus? Jika kita melakukan untuk Yesus, maka mari sudah kita bertobat.
Ada 3 jawaban doa yang Tuhan kasih. Apa-apa? Tuhan bilang apa? Tidak, belum, dan ya. Ya kan? Kadang kalau kita berdoa, Tuhan, saya pengen apa ya? Biasanya kalau doa yang bagus itu apa ya? Saya pengen jadi presiden, contoh. Saya pengen jadi presiden Tuhan. Terus Tuhan bilang, oke, kalau mau jadi presiden, kau mulai dari sekarang aku belajar berpolitik, terus jadi rendah hati. Maka sesuatu kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan kau merencanakan kau untuk jadi presiden, maka kau akan jadi presiden. Tapi jika kau tidak melakukan hal-hal yang sudah tidak rendah hati, terus tidak pernah belajar, bodoh lagi, bagaimana aku bisa jadi presiden? Ya kan? Nah, kayaknya saya mau jadi pastor Tuhan, tolong saya kan. Terus mau jadi pastor, kok tidak belajar, kok nilai bagus, dikeluarkan tuh? Nah, seperti itu. Jadi ada 3 jawaban Tuhan. Yang pertama, saya kasih yang pertama dulu. Pertama adalah tidak. Tuhan bilang tidak. Saya berdoa setengah mati, Tuhan bilang tidak. Motivasi yang salah. Coba teman-teman, ada Alkitab kah? Buka di Yakobus 4 ayat 3. Adakah Alkitab? Tidak ada yang bawah. Tolong dibaca. Yakobus 4 ayat 3. Sudahkah? Yakobus 4 ayat 3. Tolong dibaca kan? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kadang itu kita berdoa. Kita berdoa, tapi tidak dapat apa-apa. Sharing. Saya itu biasanya cerita ke kakak Vero. Saya itu pernah berdoa untuk satu laki-laki itu 3 tahun. Bayangkan 3 tahun saya mencintai dia. Berdoa saja untuk dia. Di Ambon itu ada satu laki-laki itu dia begitu baik sekali. Saya bilang dia apa? Coba berwajah teduh. Kalau di Ambon itu saya biasanya menyiar di Radio Merpati. Kalau saya menyiar itu selalu tuh untuk cowok berwajah teduh. Saya punya teman-teman tahu siapa itu cowok berwajah teduh. Kenapa saya bisa jatuh cinta ke dia? Kenapa saya begitu mengagumi dia? Orangnya itu pekerja keras. Bayangkan di antara semua anak-anak OMK, laki-laki, pemalas semua, dia yang paling rajin. Baru apa dengan pakaian lengkap? Pakaian lengkap bisa turun pungut sampah. Siapa yang tidak suka laki-laki itu? Saya begitu mengagumi dia sampai saya berdoa untuk dia. Tiap hari sudah saya berdoa untuk dia. Tiap hari sudah saya menangis untuk dia. Jadi saya biasanya ke gereja. Saya ke gereja itu hanya berdoa untuk dia. Dan semua orang pikir kata saya ini begitu suci. Padahal orang tidak tahu saya motivasi itu salah. Cuma pergi untuk berdoa untuk laki-laki bodoh ini. Jadi orang berpikir bahwa saya begitu suci loh. Suci jadi apa? Karena kan memang begini kakak, tolong doa saya kak. Saya juga heran. Saya heran kenapa sebenarnya saya bukan berdoa untuk yang lain. Saya cuma berdoa untuk laki-laki saja. Tapi itu orang dapat pikir, bayangkan pagi hari bangun pagi, saya paling rajin misa pagi. Dari apa kalau di Ambon itu kita tinggal di batu meja dalam. Jadi batu meja dalam itu agak tinggi tuh gunung. Jadi dia turun terus di katedral. Di katedral itu tiap pagi saya melakukan itu. 5:30 sudah bangun, cuma cuci muka, terus pergi sembahyang, terus pulang beli ikan, pulang masak, terus habis makan itu balik lagi. Saya punya tempat itu cuma tinggal di gereja. Hanya untuk apa? Berdoa untuk dia. Lalu saya punya mama rohani itu bilang
bilang begini, Rita, kau punya jodoh tuh jauh. Kenapa jodoh jauh? Itu dalam 3 tahun. Bayangkan 3 tahun saya menangis saja untuk dia. Paksa Tuhan untuk memiliki dia. Tuhan kasih. Tapi saat itu apa yang terjadi? Saya begitu sombong. Karena apa? Saya meminta dia selama 3 tahun. Dan ketika dia sudah mau datang untuk saya, bilang dia punya perasaan, saya tolak. Karena apa? Kok enak saja saya berdoa untuk 3 tahun. Saya menangis untuk kau 3 tahun, kau tidak mengerti saya perasaan. Sekarang kamu datang minta maaf. Tiga tahun dia datang, tapi saya tolak. Akhirnya dia begitu stres dan dia pergi menikah. Sudah, saya bilang Tuhan, sudah cukup sampai di sini. Saya punya perjalanan cinta. Saya akan mencintaimu seumur hidup saya. Kenapa? Orang mengecewakan saya berdoa untuk kau setengah mati, kok enak saya. Kok enak saya kok tidak tahu, saya punya perasaan. Kok lihat saya kok santai-santai saja, kurang ajar sekali. Doa yang tidak terkabul. Kenapa? Motivasi salah. Teman-teman pernah dengarkan tentang Paulus waktu dia berdoa untuk meminta, karena waktu itu dia punya masalah dan dia meminta untuk apa? Itu Tuhan kasih duri di dalam daging. Itu seorang utusan iblis untuk mengecoh kehidupan dia. Dia minta untuk Tuhan, ambil ini semua. Saya tidak mampu untuk menjalani kehidupan begini. Apa yang Tuhan bilang? Cukup kasih karuniaku saja padamu. Itu cukup. Semua masalah yang terjadi dalam kau punya hidup itu atas izinnya saya. Cukup apa? Kasih karunia. Tuhan bilang kasih karuniaku itu sudah cukup. Kau melayani sudah. Karena yaitu Tuhan sudah buka jalan untuk kita. Jalan penderitaan itu jalan kita. Jadi jangan pernah bermimpi lagi ya. Untuk apa? Kalau saya punya masalah besar, saya bilang Tuhan tolong aku satu masalah kan? Jangan. Coba kau bersyukur. Bersyukur untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan itu dalam kehidupan. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan ketika kita menderita. Yesus sudah buka jalan. Ya toh? Dia seorang yang sangat-sangat luar biasa. Dia raja, tapi kenapa? Bodoh apa? Harus turun ke dunia ini. Sudah lahir di kandang Bethlehem, kandang babi. Terus tidak ada orang yang banyak orang yang datang lihat dia, cuma ada 3 raja. Terus tinggal di keluarga yang tukang kayu, tidak punya apa-apa. Terus sampai besar dia harus dibunuh, mati di kayu salib. Itu kebodohan yang luar biasa bagi orang lain sebenarnya. Tapi bagi kita orang percaya suatu kebenaran. Tuhan sudah membuka jalan itu bagi kita. Jadi penderitaan itu jalan sudah. Tuhan kasih kita salib. Jangan sampai salib itu dipotong di tengah-tengah. Jangan sampai ya. Karena contoh saja, ini surga di depan sana. Surga di depan itu kita ada di sini. Kau jalan dari sana, kau pikul kau punya salib, naik gunung, turun gunung, artinya apa? Mengalami masalah, mengalami hambatan, kecewa dengan orang lain, masalah setiap saat. Tuhan bilang, pikul terus, pikul saja kau punya salib, pikul terus. Tapi kadang kita bilang begini, Tuhan, saya tidak mampu. Saya sudah tidak mampu lagi, saya punya masalah terlalu besar. Saya tidak mampu. Saya potong sedikit kah? Salib dipotong sedikit.
maju ke depan, masalah lagi ada singa kah, jadi di padang gurun itu kan tidak ada air. Di sana kita mengalami penderitaan, masalah. Tuhan, saya tidak mampu menyalahkan Tuhan, nanti potong lagi sedikit demi sedikit. Sampai di sini mau ke seberang sana, Tuhan bilang, ambil kau punya salib sudah lah, kau letakkan di situ. Karena salib ini yang kau bisa jalan ke sana. Tuhan akan tunggu kita di depan sana. Tuhan tunggu di depan. Dia menyediakan apa? Mahkota kehidupan untuk kita. Maukah kita mendapatkan mahkota itu? Ada di depan. Mahkota kehidupan akan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang mau bersusah-susah dengan Tuhan. Tadi saya bilang, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu hidupmu mulus tanpa gelombang. Tapi Tuhan menjanjikan akan bersamamu senantiasa. Kalaupun kau jatuh tergeletak di bawah, orang injak-injak kau sampai di bawah, kau itu mutiara. Mutiara yang ketika mutiara itu dibuang ke bawah, hancur di bawah tuh. Tidak hancur sebenarnya. Dia akan tinggal di bawah, terbenam di dalam lumpur. Apakah kau mau terus tinggal di bawah? Saya tidak mau. Ada seorang yang begitu luar biasa. Dia akan datang ketika kau mau. Dia akan ambil mutiara itu. Dia ambil mutiara itu, dia kasih bersihkan, dia buat sesuatu yang indah. Apakah kita mau seperti itu? Tepuk lagi pundak temanmu dan jadilah mutiara yang tidak ada orang yang dimuliakan itu tanpa penderitaan. Ingat ya, tidak ada orang yang dimuliakan itu tanpa penderitaan. Saya bilang, Tuhan sudah membuka jalan itu untuk kita. Jalan penderitaan, maka jalan sudah bersama dengan Dia. Masalah tidak apa-apa. Masalah ditinggalkan orang, dibuat susah oleh orang, tidak apa-apa untuk saya. Saya punya Tuhan, saya punya Roh Kudus ada di sini. Saya akan berjalan bersama dengan Dia. Ayub, contoh ya, Ayub. Tahu Ayub? Ayub itu dia mengalami hal yang sangat-sangat buruk. Penderitaan yang begitu luar biasa. Tuhan bilang begini, iblis bilang begini ke Tuhan, Tuhan, kau lihat kau anak satu nih toh? Kau lihat kau anak itu. Ayub itu dia begitu luar biasa melayani. Tuhan bilang apa? Jadi kau mau apa? Sama Tuhan, tutup mata sudah untuk dia dulu. Tuhan bilang boleh. Silahkan kau buat apapun juga terhadap Ayub. Tapi ingat, nyawa kau tidak punya hak untuk mengambil nyawanya. Itu kata Tuhan. Lalu dia dibuat menderita. Anak-anaknya meninggal. Semua orang meninggalkan dia. Apa yang dia buat? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Dia terus memandang Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat hatinya. Dan Tuhan membuat apa? Semua anak-anak itu dikatakan di firman Tuhan ya, dikatakan di Alkitab itu, semua anak-anak yang dilahirkan setelah Ayub menderita, anak-anak itu lebih cantik dari semua anak-anak di dunia sampai sekarang. Jadi semua orang tidak akan pernah lebih cantik dari si Ayub punya anak-anak. Dia diberkati luar biasa. Karena apa? Ketika dia menderita, dia cuma pandang Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maka kita seperti Ayub? Itu pertanyaan untuk kita. Bangsa Israel. Itu perjalanan dari Mesir, nggak Pak Terga? Dari Mesir ke tanah perjanjian itu katanya, saya juga belum pernah ke sana, Pak sudah pernah ke sana. Itu katanya itu dalam waktu mungkin 40 hari sih sudah bisa sampai, atau mungkin kurang dari itu. Tapi kenapa Tuhan izinkan orang itu 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah perjanjian? Kenapa Tuhan izinkan itu?
40 tahun. Tuhan kasih putar-putar dorang. Supaya apa? Dorang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa yang dorang buat selama 40 tahun itu? Apa yang dorang buat? Dorang menggantikan Allah dengan apa? Dorang punya emas, dibuat jadi lembu emas. Dorang sembah itu dia. Dorang buat ular tembaga untuk menyembah itu. Tidak. Bagaimana ya ceritanya? Tuhan menyuruh mereka untuk berjalan, tapi dorang apa? Melawan Tuhan. Tuhan kasih apa? Banyak hal yang Tuhan kasih. Bayangkan 40 tahun tidak masak. Tuhan kasih apa? Burung puyuh. Tuhan kasih apa? Mana. Tapi dorang mengeluh setiap saat. Ih, malas juga ya makan burung puyuh tiap hari, makan mana tiap hari. Dorang marah-marah Tuhan. Tapi apakah Tuhan berhenti sampai di situ untuk mengasihi dorang? Tidak. Tuhan bilang, saya terus akan mengasihimu. Rencana Tuhan itu tidak ditulis di atas beton. Jadi kok kayak macam mana? Di sini tidak ada ya. Kalau prasasti begitu kan ditulis apa perjanjian apa gitu. Tuhan tidak menulis rencana kita tuh di situ. Jadi apa? Artinya apa? Setiap rencana Tuhan itu bisa dirubah. Nanti saya bilang, rencana Tuhan itu bisa dirubah. Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan itu apa? Sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu apa? Mengasihimu sampai tuntas, total. Itu tidak bisa dirubah dari Tuhan. Sekalipun kau itu berdosa, sekalipun kau itu bunuh orang, atau sekalipun kau itu menyakiti orang, apapun juga dari keadaan, Tuhan bilang apa? Saya tetap mengasihimu. Saya tidak mencintai dosa-dosamu. Saya cuma mencintaimu apa adanya. Itu apa adanya. Tuhan mencintai kita. Itu jadi Tuhan tidak mencintai dosa-dosa kita ya, tapi Dia mencintai kita. Makanya Dia mau datang ke bumi ini, mati untuk kita, menyelamatkan kita dari dosa kita. Itu hebatnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jawaban doa yang kedua. Tak, tidak. Sekarang jawaban doa yang kedua. Belum. Penderitaan itu mendatangkan kemuliaan. Tadi saya bilang tidak ada orang itu dimuliakan tanpa penderitaan. Ayub berdoa dan Tuhan bilang belum waktunya. Tapi ketika waktunya tiba, dia mendapatkan semua ya. Dia dikembalikan, semua hartanya itu dikembalikan, itu beberapa kali lipat itu. Tuhan bilang tidak dan belum. Tidak dan belum. Belum berarti apa? Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang engkau minta. Yang penting engkau mau. Yang ketiga, jawaban dari Allah itu ya. Jawaban dari Tuhan itu ya. Ketika Tuhan bilang ya, maka sebenarnya itu motivasi kita itu sudah benar. Motivasi yang benar itu untuk kepentingan bersama. Meminta sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Contoh kayak tadi saya bilang, Tuhan, saya jatuh cinta sekali ke laki-laki ini. Tuhan kasih dia kan. Motivasi saya tidak benar. Saya datang ke persekutuan doa hanya karena satu laki-laki. Motivasi saya kurang benar. Dan apapun yang saya minta itu tidak terkabul. Ketika saya punya motivasi sudah benar, maka Tuhan bilang ya. Doa yang tulus itu, doa yang tulus, ingat ya. Doa yang tulus itu mampu mengubah keputusan Tuhan, mampu mengubah rencana Tuhan. Ingat, rencana Tuhan bagi kita itu tidak dipahat di atas beton. Tadi saya bilang ya, hanya karakter dan sifat Tuhan saja yang tidak bisa diubah. Contoh, teman-teman tahu cerita Niniwe. Tuhan bilang begini, aku akan menunggang balikan kota Niniwe. Dan dia suruh Yunus di sana. Yunus bilang apa? Minta maaf Tuhan.
Dia tidak mau. Akhirnya Pak, Tuhan punya rencana untuk kota Niniwe. Tuhan bilang, saya akan mengembalikan kota Niniwe. Saya akan menghancurkan kota Niniwe. Itu rencana Tuhan. Tadi saya bilang rencana Tuhan itu tidak dibukir di atas beton. Rencana Tuhan itu bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah sifat dan karakter Tuhan. Kita mampu menggerakkan hati Allah untuk mengubah keputusannya. Jadi keputusan Tuhan itu untuk apa? Untuk Niniwe apa? Saya akan menghancurkan kota Niniwe. Ketika Yunus ke sana, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Mereka bertekuk lutut, berdoa, berpuasa. Ini yang Tuhan mau. Waktu pandemi, waktu baru, saya bilang ke suster begini, suster Stanisla, suster, kalau saya presiden, untung tidak presiden. Kalau saya presiden, saya suruh semua orang apa? Tidak boleh makan, kok berdoa saja. Pokoknya berdoa dari pagi sampai malam. Kita menggerakkan hati Allah dengan apa? Doa dan puasa kita. Kalau saya presiden, untuk saya bukan presiden. Suster tertawa saya setengah mati. Iya ya, untung kau bukan presiden. Kalau tidak kita menderita semua. Keputusan Tuhan itu bisa. Tuhan bilang, kok bisa? Yang penting apa? Kau mampu menggerakkan hatiku hanya dengan apa? Hati yang tulus. Kau tulus, kau taat, kau setia. Sudah, kau mampu menggerakkan hati saya. Itu Tuhan bilang. Niniwe, rencana Tuhan untuk menghukum Niniwe itu bisa dibatalkan. Dengan apa? Doa dan puasa. Hana yang mandul. Tahu cerita Hana? Tahu tidak? Hana ini dia mandul dan dia tuh tidak bisa punya anak lagi. Tapi apa yang dia buat? Siapa yang mandul di sini? Adakah? Adakah yang mandul? Saya pengen bilang satu hal. Saya toh. Hana itu dia mandul. Dia mandul dan apa yang dia buat? Dia tiap hari, ke gereja, dia berdoa di sana. Dan Bapak siapa ya? Hana, anaknya siapa? Samuel. Bapak Samuel itu ininya siapa? Elia kan? Saya lupa itu cerita. Elia kan? Yang dia bilang begini, Bapak kok panggil saya kan? Elia. Samuel ya. Mamanya dia Hana tuh. Dia ini pergi berdoa itu tiap hari sudah. Pergi berdoa minta anak saja. Kenapa dia punya umur sudah tua? Bayangkan, sudah tua masih bisa punya anak lagi. Tapi apa? Doa. Dia dengan tekun dia berdoa sampai suatu saat itu Bapak Elia ini dia bilang begini, hei kalau kau mabuk itu kau mabuk jangan di sini. Tapi apa? Hana dia bilang bukan saya mabuk, saya cuma begitu sedih, saya cuma pengen berbicara dengan Tuhan, saya cuma ingin mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan. Dan pada waktunya dia mampu menggerakkan hati Allah. Tuhan kasih apa? Kasih Samuel untuk dia. Tapi dia janji, Tuhan, kalau saya punya anak, saya kasih untuk kau. Saya kasih untuk kau. Akhirnya Samuel diberikan kepada Tuhan. Hana mampu menggerakkan hati Allah. Jadi kalau seandainya sesuatu terjadi dalam kehidupan, saya pengen bilang seperti ini. Jika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, maka ingat, kau mampu menggerakkan hati Allah. Dengan apa? Hati yang tulus, ikhlas, taat, setia. Kau tahu apa? Tadi saya cerita 3 tahun saya berdoa laki-laki nih. Pada akhirnya Tuhan menggerakkan hatinya. Mau ke saya, tapi saya yang bodoh. Tidak. Saya bahagia. Lalu cerita tentang Bapak Elia. Elia itu dia mengirimkan, dia berdoa karena waktu itu orang mau bunuh dia. Nabi-nabi palsu banyak. Jadi nabi-nabi palsu ini mau bunuh Elia. Dia berdoa ke Tuhan. Lalu dia bilang Tuhan, Tuhan, jika boleh itu apa?
kirimkan api untuk membakar dorang. Dan apa yang terjadi? Itu terjadi. Satu hari itu di masa Yosua. Di masa Yosua itu satu hari itu matahari itu berhenti. Pernah dengar cerita tuh? Di masa Yosua ketika mereka berperang itu, Yosua dia bilang matahari berhenti, dan matahari berhenti. Satu hari. Bayangkan, siapa yang bisa buat itu? Siapa yang bisa buat itu? Karena apa? Dia begitu percaya kepada Tuhan. Maka cuma dengan apa kata-kata dia bilang Tuhan, dia mampu menggerakkan hati Allah. Yang kedua, dia mampu menggerakkan hati Allah di apa? Kota Yeriko. Tahu kan? Cerita Yeriko. Yeriko yang temboknya itu berlapis-lapis, yang tidak mungkin. Tapi kesetiaan Ayub, bukan kesetiaan bangsa Israel, kesetiaan Ayub, bukan. Siapa? Yosua. Kesetiaan Yosua itu mampu menggerakkan hati Allah. Tuhan melihat hati Yosua. Kenapa bukan Musa? Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk si Yosua. Lalu Tuhan bilang apa untuk Yosua? Kau cuma mengitari ini saja? Satu hal. Kau setia, taat, apa yang saya bilang? Kau mengitari, itari saja. Sampai berapa kali? 7 kali. 7 kali 7 hari. Bayangkan, saya paling suka cerita ini. Mungkin pernah dengar atau saya cerita tahu? Tapi saya mau cerita lagi. Belum pernah? Sudah. Tapi saya mau cerita lagi. Saya bangga sekali cerita ini. Saya bangga cerita ini. Kenapa? Bayangkan, saat itu kau satu hari kau putar saja, kau orang gila. Contoh ya, ini beton. Lalu orang apa namanya? Yeriko di dalam sini. Beton itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Tuhan bilang apa di Yosua? Yosua, kau cuma putar saja. Tanpa bicara, tanpa berbuat apapun, kau putar saja. Putar satu hari. Karena ketaatan Yosua, maka semua putar. Coba bayangkan, hari kedua putar lagi. Orang akan bilang apa kayak ini? Orang Yeriko akan bilang apa kayak orang Israel? Bodoh, gila. Masa dia cuma putar saja? Dia pikir kata dengan putar saja itu mampu merubuhkan ini? Tidak mungkin. Hari ketiga, mungkin dorang ambil telur busuk, dorang lempar. Dorang lempar, tidak mungkin kan cuma ini. Pasti kan ada cemoohan, terus ada fitnah. Dorang pasti lempar barang-barang busuk. Tai mungkin juga dorang lempar ke orang Israel. Tapi apa yang orang Israel buat? Tidak bersuara. Kenapa? Dorang ingat Tuhan bilang tidak boleh bersuara. Kau taat saja, ikut saya punya perintah. Kau diam, jalan, itari saja. Hari keempat mungkin dorang dilempar pakai batu. Saya prajurit. Coba bayangkan, saya prajurit ketika saya dilempar batu, saya melawan ke tidak? Melawan. Tapi apa yang dibuat oleh orang Israel? Saya prajurit, saya taat pada perintah Tuhan. Saya taat. Dia putar lagi. Sampai hari ke-7. Tuhan bilang apa? Bunyikan sangkakala. Ketika bunyi sangkakala, maka apa yang terjadi? Tanpa berperang, ingat, tanpa satu kalewang, apa namanya? Tombak, satu tombak kena juga. Tanpa satu tombak kena, itu bisa hancur, bisa rubuh. Coba bayangkan, hanya dia perlu taat dan taat setia saja atas perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ini tantangan ya, tantangan untuk kita. Kalau engkau punya masalah, atau punya banyak masalah, persoalan, kau mampu menggerakkan hati Allah. Setiap rencana Tuhan atas diri kita itu indah. Tapi kau mampu menggerakkan itu. Mampu menggerakkan hati Allah dengan apa? Kau setia, taat, cinta Tuhan. Itu sudah. Tuhan bilang, saya lihat kau punya hati. Ketika kau mengasihi saya, ketika kau taat kepada saya, ketika kau mengandalkan saya, berharap penuh kepada saya, percaya dengan penuh kepada saya, sudah. Kau punya modal utama saja. Tuhan mampu untuk membuat semuanya itu indah pada waktunya. Oke, kita akan menyanyi
lagu doa mengubah segalanya. Setelah itu kita berdoa. Mari siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, setelah kita mendengar berita, setelah kita mendengar firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, Tuhan pengen kita tuh nggak belajar setia. Tuhan pengen kita belajar untuk percaya. Tuhan pengen kita belajar untuk berharap kepadanya. Tuhan pengen di hidup kita hanya mengandalkan-Nya saja. Jika hari ini engkau punya masalah terlalu berat, jika hari ini engkau bermasalah dengan suami, atau dengan istri, atau dengan sesama, Tuhan ingin jawab masalah ini. Tuhan ingin bilang, aku mengasihimu, aku memelukmu setiap saat. Aku akan bersamamu senantiasa. Aku akan memegang tanganmu. Engkau cukup berdialog saja dengan saya, karena doa itu mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan yang ada di hadapan sebelum berangkat, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanahmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sambil musik mengalu, saya akan berdoa. Yesus terkasih, terima kasih untuk hari ini, untuk kebersamaan kami, untuk cintamu di setiap nafas hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami.
tahu dalam kehidupan ini kami sering menyakiti, membuatmu terluka dengan tutur kata kami, dengan penglihatan kami, dengan hati kami, dengan pendengaran kami. Jadi Tuhan, Engkau tahu hati kami. Sekalipun kami sering menyakiti, tapi Engkau tahu kami begitu mengasihi. Kami selalu ada di sini untuk memuji Engkau, untuk menyembah, untuk melakukan semua yang Kau titahkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami begitu lemah. Dalam kehidupan ini, kami sering jatuh dan jatuh di lubang yang sama. Tapi Engkau begitu peduli kepada kami, mengasihi kami. Engkau memegang tangan kami. Ketika kami sudah tidak mampu lagi berjalan, Engkau menaruh kami di pundak-Mu. Tuhan, kami banyak sekali punya masalah. Kami begitu menderita karena cercaan orang. Kami begitu menderita karena banyak yang hanya melihat kami dengan mata sebelah. Kami begitu menderita karena ditinggalkan banyak orang, ditinggalkan oleh orang-orang terkasih kami. Kami hanya ingin memandang kepada Tuhan. Kami melihat kepada-Mu. Ini hati kami Tuhan. Bantu kami agar kami boleh berproses bersama dengan Engkau. Kami ingin melayani seumur hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami. Jika dalam perjalanan kehidupan kami ingin berlari meninggalkan Engkau, Tuhan tangkap kami, bawa kami pulang ke hati-Mu. Bantu kami Tuhan, agar tidak pernah mendugakan Roh Kudus yang ada di hati ini. Bantu kami Tuhan, untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Bantu kami Tuhan, agar kami punya hubungan yang lebih intim lagi dengan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu berbicara dengan Engkau setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Bantu kami Tuhan. Bantu kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu. Waktu terbaik kami hanya untuk-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami dari bermiliar-miliar orang yang ada di dunia ini dan juga ada di bumi asmat ini untuk melayani Engkau. Maka teguhkan hati kami agar selalu berjalan mengikuti Engkau, seirama dengan Bapa kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami pasrahkan semuanya kepada-Mu. Namamu kami puji dan sepanjang segala abad. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Orang